Tapi masih ngikuti Jupe sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti sudah ke stadionnya langsung? Enggak, Mamat yang ke stadion. Mamat itu kan Mamat, poser, betul, Mamat itu sebenarnya. betul. Salah pilih orang. Salah pilih orang. Mana ngerti masukinnya garam ke baju Allegri itu kan. Iya. Bang Ferry pasti tahu, ada gelandang kita fenomenal namanya Ansari Lubis. Oh ya tahu. Dan itu satu tim sama aku, Bang Ansari Lubis. Aku sempat satu tim. Oh sempat satu. Bukannya dia di timnas sudah dari 98 ya? Ya tapi waktu Jadi umur kan. Agak-agak emes aku ini. Nah, zaman Oktomaniani lah. Dapat Okto lari. Iya. Okto lari, kencang crossing, bukan ke gawang. out. Membahayakan penerbangan kan. Bah, ini makin hari makin sepi nih. Udah nggak ada lagi nih yang ngantar-ngantarin tamu kemari lagi dah. Silin kemana emang? Silin pulang ke Guangzhou. Pulang ke Guangzhou dia, pulang kampung dah. Padahal ngapain ya jauh ya, padahal dia deket aja bisa. Sini banyak ada kampung Cina gitu. Pulang ke Pik gitu. Kamu sih kembali asalnya. Nah, akhirnya rekan saya datang juga. Ini nih. di atas nggak ada orang bang ya? Ada biasanya. Itu kebetulan lagi pulang kampung. Lagi sepi ya. Iya, Lagi dia sepi lagi healing, dia lagi sepi nih di sini. Bang Ferry, Oke. apa kabar Bang Ferry? Silakan duduk Bang Ferry. Makasih loh. Silakan duduk. Agak susah ya kalau ada skrip gitu tuh. Iya. Gak bakat gue. Nggak bakat ya? Gak bisa gue jual 9,3 juta. Oke. Hai. Kok masih nge-host podcast udah selaku itu filmnya gitu. Harusnya udah hidup enak. Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Yang Nanti kaya kok Ernest doang gitu. Ya kayaknya nanti kalau udah agak turun duitnya baru dipilih-pilih kan. Sampai sekarang belum turun kan. Soalnya Euro drama. Gak usah, itu tolong. itu tolong, itu menyakiti hati saya. Kita hari ini kehadiran seorang bapak stoikisme Indonesia, kata netizen. Beri tepuk tangan untuk Ferry Irwandi. Kok bisa sih itu tiba-tiba jadi dibilang orang bapak stoikisme? Gak tahu itu. Jadi sebenarnya tuh uniknya itu termasuk fase-fase awal nge-YouTube karena lagi semangat kan. Betul. Bikin konten terus lagi nyiapin satu konten serius lah. Terus sudah 1 bulan nggak buat sesuatu lah. Kebetulan kan emang belajar itu dan itu pun tipis. Maksudnya kayak nggak berusaha untuk ini konten yang emang kajian filsafat dalam nih. Betul. Cuman kayak nge-share pengalaman hidup belajar ini kayak gimana, terus aplikasinya kayak gimana, implementasi dan dampaknya gimana. Jadi kayak storytelling ngalir aja gitu. Terus upload udah tinggal tidur. Kok lama-lama view-nya naik terus ya gitu kan. Banyak gitu kan. Ini kok banyaknya aneh gitu kan. Banyak sampai akhirnya ditelepon manajer gue ditelepon dia bilang ini ada email dari Close the Door ngajak ke apa ini Close the Door kan. Oh emang sebelumnya nggak tahu? Enggak, tahu, tapi maksudnya kayak YouTube. Nih kok dapat tiba-tiba? Iya, kok dapat undangan? ini, dapat undangan. Waktu itu subscriber juga kalau nggak salah belum 100.000 juga. Ini kenapa ya gitu. Baru kalau nggak salah itu entah itu 90 ribuan atau baru masuk 100 ribuan. Lihat baik-baik kan. Ya udahlah diundang. Akhirnya Om Dednya kita ngomongin ini, hayuk lah gitu. Nggak berpikir panjang kayak gimana. Dan ternyata konten itu makin naik tuh. Konten itu makin naik, udah masuk jutaan views, di Close the Door-nya lebih meledak lagi, 4 juta atau 5 juta gitu. Awal-awal kan, cepat ya generate. Tapi lama-lama tuh ada responsibility karena gue ngerasa gue bukan ahli filsafat, bukan orang yang bisa ngajarin orang tentang itu, dan gue ngerasa kalau gue mau milking nih, kalau gue mau mengkapitalisasi itu gue langsung jadi channel stoik aja mungkin udah 3 juta subscriber gue sekarang kan. Cuma gue mikir untuk apa gue ngerjain sesuatu yang gue nggak nikmatin dan gue nggak mau dilihat seperti itu, dan akhirnya ya udah gue putusin nggak bikin konten stoik lagi gitu. Tapi pada saat konten itu naik banyak nggak yang kontra juga? Oh ya banyak, dan it's okay, nggak masalah. Apalagi untuk yang emang benar-benar belajar filsafat Iya, soalnya kan kadang ada kita kan memang bikin konten kreator tuh kan kadang nyari lah pakemnya apa. Jadi dibuat aja lah dulu. Kalau ini lagi oke ya udah nih kita bikin. Iya. Nah kan ada orang yang benar-benar mempelajarin itu. Iya. Berarti kan orang-orang itu kontra ketika konten itu naik kan. Betul, beberapa kontra, beberapa ngerasa mungkin wah ini kurang dalam nih atau kurang ini dalam ilmu, dan
gue sangat mengerti itu. Dan itu juga salah satu consider gue, makanya setiap orang nanya gue selalu nge-referensiin orang yang emang lebih layak lu pelajarin gitu. Misalnya orang, bang gue belajar stoik, ya jangan ke gue. Oke. Gue juga masih murid gitu. Oke. Dan itu tuh butuh proses lebih dari setahun apa? Karena kan basic konten gue tuh sebenarnya bukan itu gitu. Iya. Gue lebih bahas hal-hal ya yang paling spesifik ya ekonomi ya, karena major gue di situ. Terus selain ekonomi juga hal-hal yang sifatnya humaniora gitu, social science Social science, iya. atau hal-hal yang berurusan dengan bagaimana sih urusan dunia dan sosial kehidupan, iya, bersosial semua segala macam. Tapi Iya. memang menarik. Kuliahnya dulu apa jurusan? stan Oh, kuliah di STAN. Iya. Oh, berdiri. berdiri. Oh, sorry. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Iya, Oh, dari itu. pinter. STAN, gila. Awak disuruh masuk STAN Ki. Nah, gila ibu. Gila ibu ya, aku bilang. Kayak mana caranya ngitung-ngitung kayak salah. Disuruh masuk STAN. Tapi masuk STAN itu emang kemauan. Enggak, Emang senang sama iseng. matematika? Iseng. Masuk. Iseng aja. Jadi gue jaga warnet gitu, jaga warnet ya gitulah ceritanya, jaga warnet. Ada teman mau ikut tes. Waktu itu di Jambi kan, kawanilah aku ke Padang, ya, aku bayarin, nanti aku bayarin. Ayo pak, ayolah. Terus ya udah tes. Kok mudah ya soalnya? Ini kok orang bilang susah, karena kan soal STAN itu potensi akademik ya, logika. Maksudnya kayak kalau sekilas dilihat itu kayak rumus yang bakal nyelimet, enggak. Asal tahu trajektorinya, asal tahu path-nya, asal paham nih deret angkanya apa, logik kita main. Itu tuh kayak game aja gitu. Ya ngisi udah selesai. Oh, tapi memang dulu dari sekolah matematika memang senang. Bisa tapi nggak yang terlalu Nggak yang terlalu digemarin. nggak, jadi lebih Malah apa? Mata pelajaran apa malah yang disenangin? dulu Hah? mata Selain penjaskes ya. kesenian ya. Kesenian ya. Selain itulah di dua itu. Kan itu mata pelajaran favoritku. Gak pernah di bawah 8 nilainya. Yang lain 5 semua, yang lain 5. Olahraga 8. Dulu SMA gue suka. Satu sosiologi gue suka, kedua Sosiologi suka. tapi kan masuknya ke IPA. Nah waktu itu punya cita-cita jadi dokter, jadi benar-benar biologi itu benar-benar tak pelajari dan suka gitu. Oke. Tapi ternyata buta warna kan nggak bisa jadi dokter. Oke. Kamu buta warna itu. Buta warna editor. Terus megang kamera ya, iya sama Tawarnya berarti. editor. Pantes banyak yang abu-abu nih. Tapi nggak keren editanmu. Nggak nyenangin hatinya aja. Ya sama lah, gue juga buta warna. Dan kerjaan gue kan ngedit video. Nggak apa-apa. Tapi kalau dipikir ya, seorang yang menyukai biologi terus tiba-tiba masuk STAN, kan ada nggak perasaan tiba-tiba di tengah jalan kayak, kayaknya nggak aku kali lah ini. Nggak ada ya bang, kayak Dijalani aja. ya sudah lah, petnya kayak gini. Dan waktu itu karena waktu Enak, ini hidupnya nih terlalu enak. nih. waktu Oh, ketahuan masuk nggak buta warna, Hah? Bang Oki lulus SMA tahun berapa? 2008, 2009, 26. 2006. Masih SPMB ya namanya. SPMB. Iya, zaman gue juga masih SPMB. Kan itu ada IPA, IPC, IPA. Iya, IPA, IPS, IPC. Nah waktu itu kan buta warna saklek betul ya, karena kan kalau untuk urusan IPA untuk masuk jurusan itu kan sulit. Harus bebas buta warna dan sisanya itu bukan jurusan yang aku mau gitu. Akhirnya ya udah ngambil yang IPC. Terus tes aja tuh, formal ikut tes ya, kebetulan karena udah tes akhirnya keterima di UNAN. Andalas Padang. Ekonomi Padang, karena emang deket kan. Dan ya udahlah kuliah sebentar. Oh, sempat kuliah? 1 bulan, karena kan Oke. nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman Iya, STAN. STAN. Oke. Dan sebenarnya nggak nunggu, bahkan lupa pernah ikut tes gitu. Oke, karena memang nggak diniatkan. Nggak diniatin, waktu orang udah rame-rame lolos ya, kongres, terus ada ya, teman yang WA nanti ke Jakarta bareng, ngapain gua ke Jakarta anjing itu di sini gitu. Terus dia nggak balas lagi, penasaran awak kan. Kenapa ini nggak balas? Apa lulus STAN kali ya? Tanyalah ke semua teman SMA gitu. Yang lulus STAN siapa aja sih? Nggak ada yang balas satupun SMS bang. Masa? Disangkanya aku sombong. Oh. Sampai terakhir kawan dekat, woi anjing udahlah kata dia. Tahu aku kau lulus kata dia. Orang nanya, inilah ya orang ya. Orang nanya, bukan dikasih tahu bisa sombong. Anjing kali memang ya. Karena kan kalau mungkin nggak tahu di Jawa ya, di Sumatera itu prestisnya lebay. STAN itu kayak STAN itu kayak udah, yang masuk STAN tuh udah hebat kali. orang kalau dengar masuk UI itu kayak biasa gitu. STAN, padahal nggak gitu juga gitu. Iya. Udah nggak gitu juga. Ya udahlah.
Ditinggalkanlah kuliah itu. Awalnya nggak mau bang, karena kan di Unan enak kan, Unan enak, Nggak terlalu bagus, jauh nggak juga. terlalu jauh dari Jambi dekat. Gempa. 2006. 2009. Iya, gempa kan, udah itu kan sebelum gempa puncaknya itu 2 hari itu kok udah gempa terus. Udah kan. gempa kecil-kecil. Iya, terus telepon lah orang tua kan, "Ma, ini kan lulus stan, enaknya mana ya? Enaknya aku pilih yang mana ya? Kalau mama terserah Ferry, tapi kalau emang bisa stan sih mama senang." Ya lah udah digituin cemana kita ada. Ada gitu. ada gitu ada ininya. Ada variabel. Kalau Ferry mau stan, Iya. mama senang. Iya, gitu. tapi terserah Ferry gitu. Kan stan gratis. Ini. Iya. Ya udah ambil. Oh, stan tuh gratis ya? Gratis. Uang masuknya? Enggak semuanya gratis. Jadi kayak iya. Sampai lulus. Oh iya, gitu. Bah, anakku kuliahin situ kan. Iyalah. Ya. Kalau ada yang gratis ngapain bayar? Tapi itu penginapan asrama semua segala macam dibiayain juga Kan dikasih. kosan. Oh, ngekos. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah di kampus itu udah asrama, dulu masih kos. Oh, dulu masih ngekos. Udah murah-murah di situ ngekos, aku 1 tahun itu 1,5 juta. Oke, tapi tunggu, orang tua termasuk yang berada atau enggak? Kalau kata Bondan Prakoso itu tidak miskin kurang kaya lah. Nah, gimana Tidak ya? miskin kurang kaya. Dua-duanya PNS, satu dosen, satu Kalau BKKBN. PNS cukup lah itu. Cukup, tapi nggak yang berlimpah ruang. Ya, nggak. tidak yang minta beli ini langsung dibeliin. Nggak, cuman ya, emang tapi cukup. cukup. Berapa bersaudara Bang Ferry sendiri? 2. Nomor? Terakhir. Oh, abang kerja di mana? Jadi papa tuh PNS, tapi beda-beda instansi semua Ya. tuh. Dia dosen, ibu itu BKKBN, KB, Ibu BKKBN. kakak perempuan itu ini auditor, inspektorat di Pemprov Jambi. Pemprov Jambi. Jadi emang Anaknya Kemenq. Legasi PNS. tapi beda instansi semua, nggak nepo ini, nggak nepo. Betul. Tidak nepo, jelas ini tidak nepo. Karena beda instansi semua. Beda instansi semua. Kalau misalnya tiba-tiba jadi dosen, Nah, ada kecurigaan nih. ada kecurigaan. Anaknya nih. Umur 18 tahun misalnya jadi dosen kan aturan berubah, curiga ada. Cuman ya 2009 itu waktu fase keluarga ekonomi lagi turun banget lah gitu. Oh. Ya tapi sebelumnya tuh lagi naik banget kan. Pas kakakku yang kuliah dan nikah, itu lagi puncak-puncaknya tuh. Bisnis sukses gitu. Oh, punya usaha punya lain. usaha jual beli mobil. Oke. Lagi sukses, kakakku nikah, kuliah, udah berhasil lah. 2009 pas aku kuliah pas jatuh. Ah. Iya, kok dapat yang kayak gini? Itu jalan Tuhan ya, teman-teman. Tidak ada yang tahu. Kalau dia lanjut di kuliah di UNAS, bisa Unan. jadi kuliahnya nggak selesai. Karena keuangan keluarga pada saat itu lagi down dan saya juga tipikal orang yang terlalu santai, terlalu rakan, terlalu bandel juga mungkin nggak akan selesai kuliah. nggak akan selesai. Ini di stan kan aturannya ya DO, sistem DO gitu kan di bawah 275 itu DO gitu dan nggak main-main. 1 tahun tuh bisa hilang ratusan orang. Ya nggak boleh di bawah 275. Iya. Iya. Jadi kayak Akhir berapa kemarin wisuda IP-nya? wisuda IP itu tipis banget sekitar 294. Oke. Tapi terakhir Sama berarti kayak aku. semester 6 itu 361. Semester terakhir 361, tapi sebelumnya itu pernah yang jatuh berkali-kali gitu loh. Oh, kalau IPK total pas Iya, itu. wisuda 2,9. Iya. Oke, sempat ada di 3,6. 3,61, sempat juga ada di 254. 254. Jadi struggle sekali. Tiap ada NDO, nah aku di atas NDO. Kayak gitu terus. Hampir terus. Ada yang Nasakom di sini? Nggak ada. Tapi tahu Nasakom ya? Nasa kamu apa? Nasib 1 koma. Aduh, nggak ada dong. Nggak ada ya? Iya. Kau pernah? Aku juga pernah dulu. F ya, berapa ya? Karena aku tinggal main bola kan dulu. Oh, di PSMS ya. Iya, aku dulu begitu kuliah, masuk kuliah 2 semester, aku langsung profesional. Jadi ada momen kuliah yang ujian adikku. Ujian semester. Ya udahlah ya. Adikku masih SMA waktu itu. Tapi kuliah ujian semester aku dia yang masuk. Ku taruh di bangku Cowok ya. juga? Cowok. Ku taruh di bangku yang ya kalau cewek nggak mungkin dong. Adikku ku taruh di bangku yang ini adikku kanan, depan, kiri, belakangnya udah minta aja jawaban sama ini sekeliling. Udah ku taruh teman-temanku. Tempatnya udah strategis. Iya. Tapi masih 1 koma itu. Ya gara-gara dia ya. Karena aku tinggal kuliah kan. Kacau aku. Agamaku dulu. Kayak kamu agama aku. Aku nilai agamaku
Kayak nggak punya agama gue dibikin dosen lah. Kacau kali ibu tuh. Tapi ada yang lebih menarik dari aku. Pak Ferry ini dia PNS di Kemenkyu. Dia tinggal resign. Itu kan sebuah kacau nih. Apa yang terjadi dengan Kemenkyu? Kok bisa ditinggal? Orang-orang semua mendambakan PNS di kementerian. Gaji besar. Enggak, Deng. Enggak sebesar itu juga. Gayanya yang besar. Iya. Enggak. Maksudnya kan semua sudah terjamin masa depan, pensiun, semua. Kenapa memutuskan untuk keluar dari itu? Kenapa memutuskan keluar dari PNS? Karena kan waktu mulai nge-YouTube itu kan status masih PNS ya. Jalanin setahun 2 tahun ngerasa kayak ada responsibility aja gitu. Walaupun nggak ada isu sama kerjaan, walaupun nggak ada ini, tapi ngerasa prioritas itu bukan lagi di situ. Dan aku nggak, nah udahlah ngapain tetap 2 job, dan ini bakal jadi masalah nantinya, pasti ujung-ujungnya semakin channel ini berkembang, konflik interestnya semakin gede. Oh, sudah berpikir jauh ke sana? Iya. Terus Jadi maksud aku tahu aku bodoh. Pinter bro. Maksud aku bodoh gitu. Iya sih memang. Tapi sabar dong pelan-pelan. Terus pas ngelihat juga, oh Setelah berapa tahun YouTube tuh memutuskan untuk resign? hampir PNS? 2 tahun. Setelah 2 tahun jalan YouTube memutuskan untuk resign. Iya. Berarti segitu yakinnya YouTube ini bakal bisa menghidupi? Kalau dalam hitunganku ya trajektorinya dalam ya ngitung kasar ya kayaknya bisa deh. Kalaupun nanti gagal pun udah ada backup plan, daftar PNS lagi gitu. Emang boleh ya? Enggak kan? Boleh kalau umurnya masih. Kalau umurnya masih cukup tuh boleh ya? Boleh. Ada temen yang udah resign ke Kemenkyu karena mental health kan, tekanan kerja resign. Setahun kemudian daftarnya BPK. Ya sama aja sih Kemenkyu sama BPK. Kan keuangan juga itu. Iya. Maksudnya tekanannya sama. Tapi nggak apa-apa. Tapi demi kesehatan mental boleh itu. Iya, tapi dia terus tanya, pikir-pikir ya ngapain juga ya dulu resign kata dia. Dan itu kan bayar kan, karena anak stan kan ikatan dinasnya belum selesai, dia kan bayar. Oh gitu. Kena penalti. Oh ada ikatan dinas. Iya, aku Berapa pun lama? 10 tahun, aku pun kena masih sekitar berapa juta gitu, karena bulannya belum Udah kena. belum masuk bulannya. Iya. Oh tetap harus bayar. Tetap harus bayar. Secara aturan itu bayar harus penalti lah ya. Iya, dan aku ngerasa karena aku masuk baik-baik dan keluar baik-baik. Dan pengen- Oh berarti kalian itu kalau lulusan dari STAN itu udah arahnya ke Kemenkyu. Mengabdi kepada negara. Iya, kalau di tahunku semuanya Kemenkyu, tapi beberapa tahun terakhir ini regulasinya berubah. Itu bisa di semua kementerian dan Oh bisa bahkan di semua. Pemda. Oh gitu. Iya, Nggak tapi harus Kemenkyu lagi. kalau dulu sekarang? tuh cuma Kemenkyu, kalaupun enggak ya BPKP. Oh gitu. Tapi sekarang udah random banget, dan justru itu yang bikin daya tarik STAN menurun kan. Kalau dulu karena orang udah wah garansi nih di Kemenkyu. Kemenkyu. Iya. Sekarang bisa aja dia jadi sipir gitu. Bisa aja, ada yang di Kemenkumham itu ada. Ada yang di RSUD itu ada. RSUD? Iya. Ya kan bagian ekonomi, bagian administrasi keuangan dan semua. Makanya aku selalu nyaranin orang, bang, gue masuk STAN. Ya kalau lu pintar dan cukup untuk kuliah jangan deh. Karena kan STAN kan ijazahnya cuma D3 kan, apalagi zaman itu kan. Sekarang udah S1 belum sih? S2. Udah di S2 sekarang. Queensland. Oh di Queensland. Iya. Oh. Cuman ya gitu. Kacau, aku ngobrol sama orang pinter tuh kayak, aduh goblok kali. Kayak nggak ada isinya gitu aku. Tapi dia lumayan, hitungannya lumayan oke Bang Ferry ini. Lihat ya, bayangin. Dia memutuskan untuk resign dari PNS baru 2 tahun ngejalanin YouTube. Berarti kan sudah hitung-hitung tuh berarti. Kalau misalnya AdSense-ku segini, itu udah hitung-hitungan. Udah. Tapi betul memang jadi pegawai kementerian itu nggak bisa bikin kaya. Enggak. Kalau emang lurus ya enggak. Kecuali udah berkarir 20 tahun lebih, 30 tahun, udah di jabatan katakan eselon 3 ke atas ya mungkin ya. Punya aset yang lebih banyak. Cuman kalau emang lurus untuk kaya ya enggak. Oh iya. Bahkan di Berarti Kemenkyu kalau ada yang sekalipun. kaya-kaya itu? Ya nggak tahu, mungkin orang tuanya lebih kaya Orang atau tuanya. istrinya kaya Oke, gitu. Oke, nggak mungkin atau lah dia- suaminya kaya. Nggak mungkin lah dia korupsi gitu-gitu, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa sih masih muda PNS tapi Iya. duitnya banyak? Nggak mungkin. Orang tuanya pasti yang korupsi. Atau dia punya bisnis. Ya gitu. Atau dia punya bisnis samping. Punya bisnis atau sampingan. punya channel YouTube mungkin. Betul. Iya, Toh Bang Ferry waktu PNS narik Grab. Iya, dari Grab. Itu karena memang butuh pemasukan tambahan atau seperti apa? Karena dalam kondisi bukan pemasukan yang ada kurang ya, karena emang waktu itu ngambil keputusan finansial yang emang cukup beresiko, dan emang aku tahu resikonya ini dan cara nambalnya kayak gini gitu.
Jago deh hitung-hitung boy, nggak kayak awal, hancur Euro. Nggak jago hitung-hitung. Itu sudah menikah belum posisinya pada saat itu? Sudah menikah. Jadi karena waktu itu istri kan juga PNS kan. Istri juga itu PNS, tapi kan ada namanya uang rapel ya kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi kayak ya udah nih, kayaknya kalau dari income kita berdua nih belum bisa nih dengan beban dan tanggung jawab kan banyak kan. Yang dihidupi kan bukan cuma kita doang. Kita berdua, kita masih punya keluarga, orang tua. Jadi pikir daripada ini nge-grab, aku juga suka nyetir kan, suka nyupir jadi. Kemana pernah paling jauh nge-grab? Pernah ke Wonosobo gitu? Enggak. Nggak sejauh itu. Paling jauh ya. Oh itu jatuhnya travel? Oh sorry, maaf dong. Mana tahu ada orang iseng. Tapi ke daerah-daerah Ciawi sananya lagi tuh pernah gitu. Tapi keselnya pulangnya kosong kan? Iya. Ciawi itu lewat Bogor kan? Bogor. Iya. Tapi ya paling jauh nggak pernah yang sampai Bandung, Tasik itu nggak. Oh nggak pernah ya? Nggak. Oh Jabodetabek aja Jabodetabek pernah hampir dapat, terus mikirnya kayaknya hitungannya nggak masuk deh gitu. Waktu itu. Dia hitungan tetep. Kan kalau baliknya nanti ada isinya, bagus. Tapi kalau nggak ada isinya, hitung-hitungannya nggak kena. Misalnya ke daerah Tasik nih, aku pakai Picanto. Picanto itu bensin waktu itu ya. Picanto bensin itu range-nya tuh antara 1/16 sampai 1/18. Kalau kaki aku bagus 1/18 lah ya. Terus ngisi bensin kosnya 200. Aku balik lagi di sini udah 150, cuma dapat margin 50.000. Capek ngapain? Betul. Betul itu mana? Karena waktu itu berarti kan. Oh betul nih hitungannya. Dan waktu itu kan Uber ya. Uber sekarang udah gak ada. Uber itu bisa tinggi kalau ada pengkali tarifnya biasanya. Kalau misalnya jam sibuk 2 kali 3 kali. Ini hitungannya nggak jam sibuk ya mati lah. Betul. Tengah hari kan nggak jam sibuk. Iya jam sibuk. Orang baru turun dari bandara gitu. Ya. Jadi waktu itu ditolak gitu. Ini kita ada isu terkini yang biasa dikirim orang-orang di bank ke sini. Korannya Koran juga, ya? Korannya juga koran asing. Aku langganan ini udah berapa bulan gitu. Tapi ini dekat sekali isu terkini dengan Bang Ferry. Bang Ferry kan suka dia konspirasi. Ini kita akan membahas mengenai konspirasi Donald Trump ditembak. Katanya yang nembak itu orang dalam. Inside job ya. Iya, inside job. Sebenarnya kan banyak ya pertimbangannya kayak. Aku tuh tipikal sebenarnya lebih anti konspirasi sih kayak kita ngeliat basis datanya aja gimana gitu untuk nganalisis. Bukan berarti yang hate sama konspirasi enggak karena konspirasi itu kan cerita yang selalu menarik ya. Betul. Dan selalu bikin orang menggali dan itu jadi konsumsi publik juga. Tapi lebih kayak apa sih yang bisa kita lihat dari basis yang ada, dari informasi yang ada, dari data yang ada gitu. Nah, soal Trump ini, soal apa yang terjadi dengan Trump ini, attempt ke dia, percobaan pembunuhan ke dia, itu kan banyak yang mencurigakan dan janggal sebenarnya. Kayak pertama kalau kita lihat tuh 20 menit, sekitar 20 menitan sebelumnya tuh udah banyak laporan ke polisi setempat dan Secret Service kalau ada orang di atas atap 137 meter dari posisi mantan presiden pidato dan ruang terbuka gitu kan. Betul. Aku bayangin ya, jangan kan Secret Service. Ajudan camat lah ya. Betul. 137 kan cuma ke situ. Ada orang di atas atap. Betul. Pasti udah disterilin. Ini pegang beceng. Masa iya dibiarin? masa dibiarin? Iya Amerika. Iya. Ini camat-camat mana ya? Camat daerah-daerah Muara Tebo. Gebang. Oh, iya. Camat Gebang tuh kampungku. Pasti bakal ada ajudannya. Oh siapa itu? Ini udah masuk laporan pasti dan dibersihkan kan, area pasti disterilkan kan. Dan kita nggak ngomong jarak 1 kilo loh, iya. Kita ngomong jarak 137 meter. Nah ketika dihitung dia kan pakai AR-15 itu. Tenang lah. Tar, aku buka lu. Biar nggak panas sekali kan. Mana? Istilahnya itu kalkulator balistik lah. Kalau AR-15 itu dengan jarak 137 meter, kecepatannya kan 0,14 detik ya harusnya sampai pelurunya. Nah dia nembak 3 kali tuh. Trumpnya udah noleh duluan. 1, 2, 3. Berarti kan tembakan kedua, tembakan ketiga dia meleset nih. Iya. Karena panik kan, tekanan lu nembak nggak kena mati gue gitu. Nah anehnya adalah pas selesai tembakan ketiga itu nggak butuh 5 detik untuk sniper bidik dia nembak 2 peluru gitu.
Iya. Nah, seharusnya sniper kan harus nyari posisi dulu sebelum nembak. Betul. Berarti posisi ini orang udah kekunci dong. Betul. Kan aneh kalau masa iya nggak sampai berapa menit. Aku lupa ya persisnya berapa, tapi itu waktu singkat banget dia dibalas tembak. Betul. Berarti kan lu udah ngeliat nih orang. Udah Taruh peluru ketiga kan kita lihat di footage-nya orangnya udah nembak lagi kan sniper ya. Iya. Itu terus. Aku tuh bukan penikmat konspirasi tapi Iya. Nggak masuk akal. kok segini. Kok At gini least ya? dia nyari nih di mana. Dia kan yang canggih kan senjata dia, mata dia kan bukan mata superhero yang tahu peluru dari mana gitu ya kan. Pasti ngebidik kayak gitu dan ternyata selesai tembak ketiga dia langsung tewas kan dua peluru tewas, iya, betul. tar. Dan yang apesnya lagi mau kita cari tahu ya nggak bisa udah jadi mayat. Udah jadi mayat. Iya. Kita bisa bahas Marcel jadi calon Marcel nggak sih? Nah ya lebih seru lagi Thomas Crooks ini tuh kayak penjahat yang perfect banget untuk hal-hal kayak gini. Nggak punya sosial media, nggak punya temen, jenius, korban bully. Iya. Terafiliasi sama dua partai besar nih Republik sama Demokrat. Demokrat. Selesai kuliah 2 tahun, suka senjata, pernah ikut klub tembak dan semua testimoni bilang dia penembak yang Penembak buruk. ulung. Yang buruk. Penembak buruk. Penembak yang buruk. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Iya, kenapa? Dan dia datang dari upper middle class yang mana segalanya bisa masuk akal. Kenapa dia bisa punya senjata? Ya karena bapaknya kaya nih. Betul. Nah jadi, dan dia tewas. Jadi untuk meneliti semua itu, FBI itu kan biasanya nggak butuh lama ya untuk tahu motif orang, untuk nge-track semuanya. Nah FBI aja sampai saat ini satu bukti yang cuman bisa mereka, sampai saat ini ya, yang agak oke lah untuk kita baca itu ya cuman history HP-nya doang. Yang mana foto Trump, foto Biden, sama dia sempat nyari ini gejala depresi berat. Iya. Nah sampai sekarang aneh banget karena aku kan nonton semua wawancara teman-temannya atau orang yang kenal dia. Ada temennya namanya Max Smith kalau nggak salah. Max Smith tuh bilang nih orang tuh konservatif banget sebenarnya, pendukung Republikan banget nih. Trump itu kan di identify sebagai orang yang konservatif ya. Mau debat kayak gimana pun karena sebagai mayoritas kelas itu liberal dia tetap sama konservatif, makanya dia nggak percaya kenapa dia bidik Trump gitu. Nah yang lain lagi, oh ini mungkin bisa jadi settingannya Trump. Bisa jadi settingannya Trump. Aku nggak bilang itu mustahil, tapi kalau kita lihat evidence yang ada ya kemungkinannya kecil ya. Satu, ada orang yang bilang nggak mungkin lah Trump settingan Seperti itu. Toh dia suaranya udah tinggi. Ya mungkin aja karena kan lawannya Trump itu bukan Biden ya. Biden itu semua orang udah ngeliat dia fail lah. Lawannya Trump itu kan kasus hukumnya. Itu kan banyak banget jadi obstacle dia buat maju dan bisa jegal pencalonan dia gitu kan. Nah cuman untuk hal kayak gitu dan orang yang mikir itu inside jobnya Trump, mikir bisa aja dia kayak gini karena supaya masyarakat itu simpati sama dia gitu. Jadi bargainingnya kuat dan dia nggak bisa dijerat dengan kasus hukum lagi karena udah jadi idola buat masyarakat. Aku sempat mikir, oh posibilitas itu ada. Terus kupingnya kan berdarah. Dia tuh kan dekat tuh dengan Vince McMahon tuh. Iya. Beberapa kali tuh masuk ke WWE tuh. Di WrestleMania pun dia ada, terus beberapa acara. Dan kalau aku kan penyuka SmackDown ya. Iya. Di SmackDown itu kan untuk darah itu kan bukan karena dipukul ya, tapi Betul. mereka ada silet kecil, Iya. mereka beset dan itu kalau dilakukan profesional nggak sakit dan darahnya banyak. Iya. Dan itu kan beset kuping. Ini nih Bisa aja nih kebeset. Ini SmackDown. Dia kan sempat nunduk, waktu nunduk dia beset bisa aja kan. Bisa. Tapi pas ngelihat footage-nya satu-satu dan fotonya frame per frame, emang ada peluru, bos. Iya, ke arah situ. Iya. Untuk buat konspirasi setipis itu tuh siapa yang berani coba? Betul. Abang pemain bola lah. Lebih susah challenge untuk crossbar challenge daripada nendang ke gawang kan. Betul. Lebih susah challenge. Nih skenario lu harus meleset. Agak sulit. Masa sih kau Harus kuping, nembak, iya. harus meleset tapi di sini ya. Iya, gimana gitu. Dengan jarak 137 ada angin, ada segala macam. Wah. Harus kuping ya gitu. Soalnya kalau kuping ini agak-agak inilah kalau kena nggak sakit-sakit banget lah daunnya kan nggak mungkin. Betul. Jadi kayak nggak bilang itu mustahil tapi posibilitas itu emang disetting sama Trump itu kecil ngelihat evidence yang ada. Awal-awal ya jelas lah, wah staged nih atau fabricated nih. Apalagi fotonya kan heroik sekali. Wajar loh. Foto dia yang terakhir yang dia ngangkat tangan Iya, wow. sambil berdarah tuh kayak, wah dia menunjukkan bahwasannya tenang, aku masih tetap berdiri kok. Iya, itulah yang monsternya Trump itu. Kita kalau di posisi kayak gitu mana lagi sempat mikir-mikir pose gua harus kayak gini, harus pakai sepatu, harus ini. Mana mobil kabur lah. Ini Trump memang sosiopat. Bagus deh. Ada foto dia yang mahal sekali itu dari bawah.
diangkat tangan. Iya, berdarah. terus ada bendera. Iya. Kita bahas bola aja yuk. Pusing. Panas kepala saya. Terlalu panas. Ini aja nih, bola aja. Nih, sejak kapan suka Juventus? Akhir 97 lah, 98 lah, 98. Umur 5 atau 6 tahun gitu. Eranya siapa tuh? Waktu itu Del Piero Inzaghi ya, cuman Del Piero Inzaghi, cuman kan Del Piero satu musim sebelumnya ACL 6 bulan. Iya. Zidane, Kenapa David, pilihannya Sissoko. langsung Juventus? Nggak tahu, itu pertanyaan. Aku baju AC Milan. baju pertama aku tuh Bang, 18 Leonardo AC Milan Opel. Oke. Nah, itu baju pertama aku tuh. Keluargaku tuh Interisti semua. Keluarga Interis. Iya. Pertandingan pertama sepak bola yang aku tonton tuh Venezia Inter. Nah, orang Belum ada dukung Inter. Jaides tuh, belum ada Belum. Jaides. Adanya Recoba. waktu itu. Rekoba. Bukan Bagus sekali tuh. mantap betul orang ini main. Betul. Tapi Venezia ya suka aja gitu kan. Terus tahu-tahu tuh kayak ini tim hitam putihnya bagus nih, logonya bagus, apanya bagus, dan ternyata waktu itu emang Juve itu lagi kuat-kuatnya di Eropa, di Itali, di Eropa 3 kali final berturut-turut Iya. loh. Nah dari situ Tapi nggak juara. tapi juara sekali Bang. Iya, maksudnya nggak berturut-turut juara. Tapi 3 final tuh susah. Kenapa sih Mas? Tapi nggak juara. AC Milan setelah Arrigo Sacchi mati dia nggak ada apa-apa dia. Tapi lebih banyak Milan. Pialanya di Eropa. Ya jauh. 7 ya. 7. Banding 2. Iya, kita tuh kasih kesempatan untuk tim-tim kayak Juventus, Inter tuh kayak untuk nyamain tapi sulit kayak. Sulit. Lucunya itu Juventus tuh, dia waktu itu sempat tim Eropa nomor 2 jumlah final terbanyak. Iya. 1 Madrid 15, Juve 9. Juve 9. Cuma menang cuma 2 gua. Dari 9 dia cuma menang 2. Bayangin. 4 kali nonton final Juventus. Hah? Nggak ada yang juara. Termasuk 2003 2004. Oh, itu sakit betul. Ketemu siapa tuh? Ketemu AC 2000. Milan. Oh, ketemu AC Milan ya. Padahal semua orang tuh udah nyangka Juve yang juara itu gara-gara Nedved nggak main itu. Denial. Iya benar, itu tuh. Kebenaran. Adu penalti itu. Adu penalti 120 menitnya membosankan sekali. Iya, benar. Terus Juve itu waktu itu nyawa one single army lah. Itu eranya Nedved banget Eranya kan. Nedved, benar. Ballon d'Or dia tahun segitu kan. Benar. Gara-gara tackle menit 92 ke Steve McManaman yang nggak penting sebenarnya. Iya. Waduh, mana Didanya jago betul. Aku tuh suka Milan karena Dida. Oh. Aku tuh Milan, Brazil dulu malahan. Oh, Bukan Brazil klub dulu. Ya, Brazil, ngelihat Dida, terus cari klubnya apa, ternyata si Milan. Jarang ya, orang biasanya Buffon. Ya. Karena ganteng ya kan. Iya, karena sosok, aku tuh kalau kiper pertama kali itu Peter Schmeichel. Oh, Schmeichel. Siapa penjaga gawang mana yang nggak ngidolain dia. Iya. Terus akhirnya aku Big suka Pin. Brazil kan, suka Brazil, nonton Piala Dunia 2002. Itu 98 masih Tafarel, 2002 Dida cadangannya Marcos kalau nggak salah. Cadangan, siapa nih? Oh, Dida keren nih. Aku suka waktu itu rambutnya kan Di skinhead ya. Iya, di skinhead, di garis-garis sama Iya. dia. Oh, nyentrik nih kiper gitu. Nyari kiper mana? Oh, kiper AC Milan. Ngelihat Milan, oh banyak pemain Brazilnya. Ada Cafu, ada Serginho, gitu-gitu. Akhirnya tim apa ini? Nah, nonton. Itulah awal mula final champion lawan Juve. Itu pula titiknya. Oke, ini memang tim oke ini. 2005 final lagi ketemu Liverpool, kalah. Tapi langsung dibalas 2007. Kita tuh sekeren itu, tahu. Habis itu nggak ada lagi besar. Itu Inzaghi gol nemu itu. Iya. Nggak tahu gimana bisa aja. Tapi kan Inzaghi seperti itu. Nyetak golnya. Dia nggak bisa nyetak gol dari open play. Dia nggak bisa. Dia bola kesenggol kena kakinya masuk. Gitu. Tiba-tiba muncul aja dari situ. Tapi masih ngikutin Juve sampai sekarang? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti sudah ke stadionnya langsung? Enggak, Mamat yang ke stadion. Mamat itu kan Mamat, poser betul. Mamat itu sebenarnya. Betul. Salah pilih orang. Salah pilih orang. Mana ngerti masukinnya garam ke baju Allegri itu kan. Iya. Berarti belum sempat ke sana. Dulu stadionnya Juve itu Delle Alpi. Delle Alpi. Sekarang sudah Juventus Stadium. Juventus Stadium namanya. Keren tapi udah punya stadion sendiri. Satu-satunya itu. Beda sama Milan. Ngontrak deh. Karena Kontrak. problemnya Italia itu kan izin sebenarnya. Bukan. Mafianya gede sekali di Italia itu. Jadi kayak AS Roma itu sudah mau bangun stadion, tapi di daerah situ ada mafia mau bangun mall. Nggak dikasih izin tanah untuk Lebih ngeri mafia itu atau sini, Bang?
Hah? Waduh. Lebih ngeri mafia sana. Mafia sini ngeri sih. Tapi nggak ada yang berani. Aku berani sih, tapi nggak usah lah. Karirku nih. Dulu tuh lucu waktu Milan kesini. Siapa cerita Budi itu jurnalis kan. Kan waktu itu Milan kesini waktu itu kalau nggak salah bukan Capello tuh kan udah lama ya. Intinya waktu Capello pelatih. Terus ada LO-nya nih, udah di escort banget. Ini kan biasanya orang berharap tips kan. Iya. Nah, tahu nggak tipsnya dari Capello? Dari Capello bro? Kertas doang, buka setelah kami sampai di Italia. Pas dibuka, skor 3-0 lawan Dinamo Kiev kalau nggak salah. Dia pasang, beneran. Gila. Gila. Milan tim mafia sama aja sama Juve itu. Sama Juve. Dia nggak degradasi karena perdana menterinya Berlusconi waktu Betul. itu. Bisa-bisanya masuk champion dia. Inter Juara pula asu. enggak dong, Inter juara. Enggak, 2006 kan Milan bang. Kasusnya kan 2006. Juara champion. Juara champion ya. Iya, musim depannya kan langsung juara champion. Juve-nya nyungsep Serie B. Itulah Inter juara ketika Milan sama Juve dihukum. Iya, 2005. Itu bangga. Sudah 2010 kan jatuh, baru bangkit lagi. Milan baru bangkit belakangan ini. Juve udah lumayan oke. Udah 9 musim, udah inilah. Cuma ya kayak gitulah. Sekarang kan timnas Italia itu kan timnya Inter isinya kan. Iya. Ya itu, nyungsep. Karena mayoritas pemain Inter. Terus gak ada pemain Milan. Iya. Biasanya Italia yang kuat tuh Italia Juve Milan nih, 2006. Oh. Enggak, kalau ke Inter tuh udah ini sendiri nih. Kalau Juve sama Milan tuh masih kayak Gak ada masalah lah. Kayak begitu. Tapi memang suka bola dari dulu. suka betul. Sempat pengen jadi pemain bola nggak? Enggak pernah dari kecil mau jadi pemain bola. Malah nggak mau. Main bola sih main bola, Tapi tapi pengen jadi pemain bola tuh nggak pernah ada. nggak pernah. Pengennya tuh, wah gue harus jadi jurnalis sepak bola, bisa jalan-jalan. Malah itu. Dari kecil itu. Dari waktu ngelihat pertandingan Roma Lazio, ngeliat orang di sebelah lapangan, enak betul ya mereka nonton bola sedekat ini ya. Oke. Benar. Malah mimpi. Di Olimpico tuh kan waktu itu. Iya. Mimpinya malah pengen jadi jurnalis. Iya. Oh gitu. Dari kecil makanya. Karena waktu main bola, gue nggak jago anjir. Bener-bener nggak akan bisa nih, mau 1000 tahun juga gue latihan nggak akan bisa. Bola tuh kan genie banget ya, genetik banget ya. Enggak, tapi kalau jadi jurnalis jago. Dulu tuh bahkan sampai kalau sekarang kan namanya FM ya. Dulu game CM itu dari 9900 dari bocah banget aku main. Jadi emang pengennya itu. Terus sempat ada hasrat, wah bisa nih gue berkarya sepak bola. Mourinho nih Jadi pelatih. jadi pelatih kan awalnya translator ini. Betul. Dia bukan nggak punya basic. Iya, nggak punya basic. Tapi ini tunggu, aku kasih hitung-hitungan kalau mau jadi pemain bola. Itu. Kali ini aku yang hitung. Jadi jadi pemain bola itu kayak Mourinho sebenarnya bisa. Tapi kesulitannya adalah ketika dia di lapangan, dia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada pemainnya. Oh, nggak bisa ngegambarin. Passing dia jelek. Di Indonesia ada contohnya. Salah satunya ada pelatih namanya Listiadi. Lisensinya tinggi sekali. Tapi dia tidak punya Bukan basic pemain pemain bola. Basicnya adalah guru. Oh. Dia menjelaskan memberikan cara menjelaskan materi semua segala macam oke. Tapi ketika di lapangan dia tidak bisa. Tapi berprestasi nggak? Itu tidak berprestasi. Oh. Mourinho juga tidak lama prestasinya. Iya, Tapi Mourinho itu hanya jago psikologi. Ngobrol Tapi enggak dengan dong, pemain. Bang. Nah, dia itu tidak bisa. Dia sekedar bisa main lah. 2010 ke atas oke, tapi 2010 ke bawah Mourinho itu relevan loh taktiknya. Porto lo juara. Ya tapi ya main bola kayak begitu Iya, maksudnya. Porto, Mourinho juara, ya oke dia tuh bagus cara menyampaikan ke pemain. Komunikasinya oke komunikasi ya. dengan pemain, kedekatan dengan pemain. Tapi kalau udah ketemu sama pemain yang kayak mana dia mau ngelatih? Passing aja dia salah. Kayak mana mau ngelatih? Dia nggak bisa ini itu segala macam. Hilang trust pemain. Jadi kalau mau jadi pelatih sebenarnya boleh saja, tapi minimal kau harus punya basic Karir dalam sepak profesional. bola. Nggak usah profesional. Paling nggak kau punya basic di sepak bola. Kau jago passingmu oke, kontrolmu oke, shootingmu oke, semua segala macam. Jadi ketika mencontohkan kan di lapangan dicontohkan. Oh iya, kayak Klopp lah ya. Klopp kan. Ini kita latihan, kita hari ini latihan crossing. Oke, bolanya passing dari sini nanti bergerak passing ke sana. Umpan jauh, crossing. Kan itu pelatih mencontohkan. Iya. Kalau dia tidak bisa passing sama segala macam, kita kehilangan trust. Lu sebagai pemain tuh ngerasa itu ya? Iyalah kita kayak orang nggak bisa main. Bacot.
bacot. Passing aja nggak bisa, bacot. Gitu. Dan ini nggak bisa dibantah karena datang dari pemain sendiri. Betul. Iya. Dan contohnya ada pelatih yang tidak bisa melakukan itu, dia tidak bisa berprestasi. Sama contoh ada orang yang cuman bisa bacot-bacot di media segala macam, komentari, mainnya buruk, mainnya jelek, taktik pelatihnya. Emang dia bisa main bola? Ada mas-mas itulah. Mas-mas itu pokoknya. Kalau Coach Justin dia pelatih pemain. Oh Justin Punya basic. Dia main bola dulunya, Iya. dia pelatih timnas futsal Indonesia. Dan jago ya waktu di berprestasi. timnas. Iya. Nah, valid omongan Coach Justin. Aku mau dibilang ala sok ngerti bola kok segala macam bacot. Basicku ada. Iya. Aku dulunya adalah pemain profesional. Jadi apa yang aku bilang valid. Karena aku Valid. alamin. Walaupun dibilang orang aku cadangan segala macam, tapi aku ada di tim. PSMS loh. Di PSMS, aku pokoknya ada terlibat di dalam Tahun berapa satu itu, tim. Bang? Aku PSMS 2002, nggak usah itunya. Nggak usah itunya. Tadi kamu jadi umur. Ya nggak usah itunya. Nggak usah itunya. 2012, aku sempat Oh, PSMS. udah Mahya di Pangabayan udah. Sudah lewat, sudah selesai mereka. Aku 2012 itu bareng Saktiawan Sinaga. Saktiawan Kayak Sinaga. begitu. Aku sempat gantiin Markus juga di PSMS. Fisik mirip ini ya. Banyak yang bilang aku adiknya Markus. Dikira adik Markus aku beneran. Markus itu 2007 lawan Korea jago betul loh. Jago banget. Itulah yang buat Katanya dia. gara-gara nikah ya. Bang Oki nggak mau jawab nggak apa-apa. Bukan nggak mau jawab sih, tapi lebih ke itu loh konspirasi. Ya aku udah dari berita gitu. Konspirasi orang. Tapi karena kan waktu Mungkin itu iya, mungkin iya. 2007 Salah itu kiper pertama kita kan James Pito ini. Nah, waktu Korea dia main, jago betul nih. Iya. Dan posturnya tuh Eropa gitu kan. Betul. Cuma beberapa kok jadi ini gitu. Turun. Turun. Tidak terlalu lama lah dia karir. Iya. 3 tahun kayaknya. 2010 itu puncaknya ketika AFF kita final Almost kan. juara. Iya kan? Di laser. Hah? Yang di laser. Yang di laser itu kan maksudnya mereka mainnya bagus sekali tuh di timnas. Tapi pada akhirnya gagal. Nah setelah dari situ mulai redup Iya. tuh, mulai hilang. Ngikutin timnas dari tahun berapa? Bang Ferry? 99 lah era Bima Sakti. 99 ya, era Bima Sakti itu memang aku dulu punya baju Kurniawan Dwi Julianto. Dengan Kurniawan, Rocky Putirai. Sekarang kok mau Rocky Putira, Rocky Gerung. Dosen kedua. Dosen. Oh tapi nggak timnas ya? Enggak. Oh Dulu iya. tuh ingat Tapi kan Rocky. Ingat itu ini Aples Tecuari. Aples Tecuari. Gitu. Bang Ferry pasti tahu. Ada gelandang kita fenomenal namanya Ansari Lubis. Oh ya tahu. Dan itu satu tim sama aku, Bang Ansari Lubis. Aku sempat satu tim. Oh sempat satu. Iya. Bukannya dia di timnas sudah dari 98 ya? Ya tapi waktu Jadi umur kan. Agak-agak emes aku ini. Jauh betul ini. Kayak di penghujung karirnya. kayak Baresi dengan Cielini nih. Di penghujung karirnya di penghujung. 2000. Dia itu benar-benar akhir karirnya itu 2010 kalau nggak salah. Oh iya. Atau 2010 atau 2012 gitu. Kalau nggak salah aku ya. Nah 2009 itu aku masih satu tim sama dia di PSDS Deli Serdang. Oh dia main di Deli Serdang. Aku gabung. Aku jadi debutan pemain muda tuh di PSDS 19 tahun. Beneran 19 19 tahun. Oh, itu beneran 19 tahun. Enggak sih. Gak apa-apa bang, udah gak pemain bola ya. Dulu tuh di Chievo Verona ada namanya Luciano tuh. Nah gitu kasusnya gitu. Iya. Tahu ini kan Lamine Yamal tapi juga melakukan pencurian umur. 18 deh. Iya tapi katanya isunya dia tuh sudah 19. Kayak begitu. Lamine Yamal tuh ada konspirasi bahwasannya dia 19 tahun. Ya, biasa lah itu. Biasa. Berarti Biasa. sudah ngikutin timnas dari era 90-an ya? Iya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Yang skip mungkin waktu dibantai Bahrain 10-0. 10-0. Itu kan waktu liga kita dualisme. Dualisme. Dari kecewanya itu karena Bahrain itu 2007 tuh kita kalahin 3-1. Kita kalahin betul. Kok bisa tiba-tiba kita kalah Iya. segitu. Segitu gitu loh. Nah berarti jelas terasa perbedaan timnas dulu sama timnas sekarang. Oh iya. Apa yang paling membedakan bang? Ini set play satu ya. Kedua play style juga jauh banget ya karena kayak kita nggak rasanya terharu gitu loh ngelihat timnas itu main umpan-umpan pendek, build up play dan ketika ngelawan tim-tim raksasa yang kita nggak pernah bayangin kayak Australia, Korea segala macam kita bisa di in the same page, iya. Kita bisa atur tempo, positioningnya juga bagus, orang ya udah tahu mau kemana. Kalau dulu kan apalagi ya, nah zaman Oktomania nih lah. Dapat Okto lari. Iya. Okto lari, kencang crossing, bukan ke gawang. Out. Membahayakan penerbangan kan.
Terus senyum, aku suka tuh. Terus dia senyum setelah itu. Ya. Gini lah terus pemain timnas ini gue. Kita sempat ada di era timnas main bola kayak begitu. Iya makanya Lion jelek dulu waktu itu karena bahaya itu Bahaya. bola-bola timnas itu. Makanya sering delay. Iya. Soalnya ngindar-ngindari bola. Iya, hindari. Bola ya keluar jalur, balik lagi. Itu tuh. Konspirasi teman-teman. Konspirasi. Nah. Berarti sering nonton timnas langsung, Abang? Kalau langsung enggak. Soalnya aku pernah ada experience nonton langsung. Aku suka nonton terus, wah pelajari nih, ini one half-nya kayak gini, ini di third zone-nya kayak gini, terus aku gambar-gambar sendiri, itu aku nikmati dari dulu sampai sekarang. Aneh nih memang. Terus nonton langsung waktu Juve kesini kan nonton langsung, ya seru sih Euforianya. ya, itu cuman kayak ya ini udah gol ya gitu. Iya. Apalagi kayak Nggak bisa lihat siaran ulangnya. Iya, nggak bisa ini, terus nggak dengerin komentator, nggak ada. gitu. Jadi kayak ya udahlah di ini aja. Cuman dari sepak bola Indonesia, timnas Indonesia itu dari dulu ngikutin dan paling suka tuh dulu era Mbeng Jen gitu. Membengjen balau. Momen paling mengharukan ketika nonton timnas. Momen paling mengharukan ketika nonton timnas baru-baru ini waktu lawan Irak 3-1 yang gol dari set belakang Marcelino dari itu kan benar-benar bola tuh ngalir dari back ke tengah crossing tus gitu. U23. Enggak yang Piala Asia. Piala Asia. 3-1. Oh, yang Piala Asia. Walaupun kalah 2-1. 2-1 ya? 3-1. 3-1. Yang Yakob kan? Iya, ya. Umpan Yakob Sayuri kan? Iya, Yakob Iya, Sayuri. Iya. Itu kayak ini timnas tuh Barcelona Iya, ya gitu bener, lagi kayak. bener. Itu asli terharu lebih karena merhatiin Iya. play style-nya Ternyata sudah bisa semua. ya, Bisa gitu, loh. kayak begitu. Dan kalau orang kan sering ngekritiknya ini karena kita ngambil Pemain naturalisasi. Iya, pemain. Enggak juga sebenarnya kan. Apalagi U23 kemarin itu lebih mayoritas itu lebih banyak Lokal. Iya, Marcelino, Arhan atau Witan. Dan mereka emang main play style kayak gitu loh. Dan kipernya Hernando gitu. Jadi lebih ini aja. Cuman kan satu lagi yang harus kita pahami juga, ini kan bukan kayak bule kita cabut dari luar terus ambil. Ini orang emang udah darah Indonesia Betul. Emang ada darahnya. Ya kayak Elkan Bakot Indonesia banget. Betul. Ya, segagah-gagahnya Jay Ides tuh masih kelihatan ada look Indonesia ya. Kalau Jaides tuh tengok, wah, orang Banyumas ini. Jaides. Rambutnya klimis. Berarti setuju kalau seandainya Sintayong diperpanjang kontraknya? Oh sangat ya. setuju. Tapi masalahnya Sintayongnya mau nggak? Mau, Sintayong sudah mau, tapi saat ini lagi penyembuhan aja. Kita doakan dia segera Karena sembuh. dia kan sempat dilirik Korsel lagi kan? Iya, ini kan ada isunya. Dia kan lagi operasi, baru selesai operasi, lagi masa penyembuhan. Mudah-mudahan dia segera sembuh, bisa balik untuk nangani timnas lagi. Tapi Pak Indra Safri pun bagus kan sebenarnya. Bagus. Iya, ngelihat Indra Safri itu bagus untuk pemain kelompok usia. muda ya. Ya, U19. U19 gitu dia bagus. Karena kan asal pertama itu hidup dari dia tuh, yang dia ke kampung-kampung untuk nyari U19 Iya. zamannya Evan Dimas CS. Iya. Nah, aku mau nanya Bang. Di U19 tuh Evan Dimas CS ini kan jago banget ya. Korsel aja 32, Bos. Kenapa growth-nya nggak bagus gitu loh? Bah, Kenapa hilang? Dunia malam, perempuan. Udahlah. Masalah di Kalau fundamental. memang mereka tidak melakukan itu bagus, tapi biasanya itu. Kalau Karena di usia segitu Kayak gitu. iyalah. Kesalahannya adalah banyak pemain tidak sadar bahwasannya dia adalah seorang profesional atlet. Jadi dia tidak bisa menjaga dirinya, dia tidak bisa menjaga tubuhnya sebagai layaknya seorang profesional atlet. Selesai latihan, keluar malam, minum mungkin, mabuk mungkin, pagi latihan. Oke, di umur 20 sampai 23, 24 masih segar dengan kondisi seperti itu. Ketika sudah 25, itu bakal tergerus sendiri tuh secara stamina. dari segala klub macam. nggak ada kontrol yang strict. Kalau sudah profesional mana ada kontrol. Bahkan pemain di luar negeri juga datang latihan naik mobil. Berarti itu kesadaran Iya, kesadaran makanya- profesionalitas. Makanya itu aku ini. bilang banyak pemain tidak sadar bahwasanya dirinya adalah seorang profesional atlet. Kalau dia sadar, dia bakal jaga itu semua. Asnawi, Arhan, sepertinya melakukan itu, menjaga itu. Egy Maulana, Witan, melakukan itu. Mereka sadar bahwasanya badannya adalah aset, dirinya adalah aset. Udah Kalau- nggak ada lagi Indomie itu. boleh sebenarnya hal seperti itu, tapi kan banyak faktor, bukan cuma sekedar Indomie atau apa. Disiplin tidur, disiplin makan, semua segala macam, disiplin latihan, itu yang harus diperhitungkan. Karena salah latihan, salah metode latihan
bakal berdampak buruk sama kondisi badan. Aku ada pernah satu momen pelatihnya dari luar, dia benar-benar ngejaga makan semua segala macam. Makan kita tuh dijaga nggak banyak nasi, karbonya diganti sama labu. Ada pernah satu momen menu makan malamku labu sama sop ikan. Dan dia ketika kami makan, dia nungguin di ruang makan karena dia tahu kami banyak yang nggak suka. Sama kuku kantongi labu. Kan basah. Gak peduli aku. Habis. Labunya kalau sop ikannya masih kemakan. Makan labu boy, gila kau. Kok Tapi kira itu dikira kok- timpan. Tapi itu konsekuensi profesional ya. Konsekuensi profesional. Toh pada akhirnya ada pemain yang melakukan dan nurut itu semua. Bagus sekali performanya. Aku termasuk yang enggak. Dia pulang mesen nasi padang. Oh, ini dia duniaku. Besok mencret. Harapan Bang Peri untuk timnas Indonesia di round 3. Ada peluang. Hitung Bang, hitung. Hitung. Ini kita bicara hitungan aja Bang. Silakan Bang. Kemarin tuh jadinya Bahrain Oman ya? Kita, Iya. Arab Saudi, Korea, Jepang. Korea, Jepang, Bahrain, dan Cina. Cina. Bukan bukan Korea. Korea. Sorry. Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, Cina. Dan kita. 6. 2 otomatis lolos Piala Dunia. 3 dan 4 playoff. Hitung Bang. Pakai ilmu stanmu. Kayaknya kita ya susah sih ya. Tapi ya optimis kan boleh ya. Boleh. Maksudku kayak sampai di round 3 dari round pertama loh ini barang. Dari round pertama Malaysia aja round 2 ya. Ini barang dari round pertama. Betul. Ditambah lagi line up kita kan makin kuat ya. Betul. Haye, Jaide. Fair dong. Iya, makin oke lah. Makin oke. Cuman kalau ngomong Chats agak susah. Sekarang justru ada satu hal yang paling kena banget dia. Sekarang tuh udah nggak mikirin Thailand, Vietnam atau apa gitu ya. Betul. Itu bukan level kita, Bang. Iya. Jadi dan ketika Indonesia lawan Australia, kita tuh masih mikir ada nih kemungkinan nih menang. Kalau dulu tuh janganlah ke bantai 10-0 gitu kan. Kita nggak kalah 5-0 aja. Iya. Bagus nih. Dan bahkan waktu lihat kemarin U23 tuh kan itu bahkan emosi gitu. Ini bisa juara loh ini gitu. Harusnya. Bisa Olimpiade dan Betul. lawan Irak udah unggul duluan yang waktu perempat ketiga. Cuma jadi kayak kalau Coach Justin kan bilang berat gitu dia kan. Iya. Ya dibilang ringan ya enggak lah apalagi dengan grup kayak gitu. Dan yang menariknya tuh gue tuh bisa nempatin Cina yang pernah masuk Piala Dunia nih. Itu tim yang dibawa ke Indonesia nih sekarang. Gue bisa punya pandangan kayak gitu berarti kan timnas dia oke banget nih. Betul. Ya misalnya kalau oke lah Jepang masih another level lah ya. Arab Saudi juga masih. Enggak juga sih tapi ya. Tapi gini, kita bicara nggak usah langsung. Playoff aja. Ada peluang nggak kita? Playoff aku kira masih ada ya. Playoff ada ya? 30% tuh masih. Berapa Playoff. persen? 30 lah. 30? Iya, 34-nya Bang. Kecil tapi peluang kita nggak nyampe 50% peluang kita playoff. 30 gede loh di bola. Kalau kan ada 6 tim ya. Jadi peluangnya hanya sekitar 30%. 30% lah. 30% untuk masuk langsung itu mungkin 5% gitu. Dan 30% ini dengan asumsi kan menang lawan Cina, seri lawan Bahrain. Atau menang lawan Cina, menang lawan Bahrain, draw di kandang mereka berdua. Karena mereka berdua pasti bakal dibantai juga kan sama Jepang, Australia, dan Arab. Nah, yang kita kan ngelihat pemetaan kekuatan di Asia sekarang kan dinamis banget. Ya. Betul. Kayak kemarin tuh beberapa tahun kemarin itu lawan Yordania itu lawan yang paling kuat nih. Kemarin bantai 4-1 sama timnas ini kan. King Indo bantai 4-1 Yordania. King Indo. Terus sekarang kita ngelihat di U23 Asia kemarin, tim paling mengerikan itu kan bukan Arab Saudi atau Korea atau apa, Uzbek. Bagus Itu serem banget. Baru itu ngelihat emang timnas layak kalah tuh cuma di situ gitu loh. Dan itu pun kita masih bisa ngegolin walaupun dianulir kan. Betul. Makanya banyak ku balas Uzbek di sini. Enggak gitu enggak. Beda konsep. Uzbek di kota banyak tuh. Oh iya, itu beda konsep. Enggak gitu, Bang. Tinggal pilih aja nomornya. Aduh. Bagus ya. Ketawa dia. Ini sering nih. Sering nih. Oke lah, peluang kita besar lah ya. Lumayan sih, tapi ya emang nggak yang easy peasy gitu kan, karena tergantung pertanyaan satu pertama nentuin sih Bang. Ya, toh kita nanti bakal main di sini juga, kita bakal dapat dukungan penuh dari Lawan pertama siapa supporter. Belum. Belum Itunya ada ya? Oh, udah ada ya. Tanggalnya udah keluar ya juga ya. Arab Ya. Saudi, Jepang sih yang paling. Kita kalah sama Arab tuh di uji coba terakhir 3-1 kalau nggak salah. 3-1 3-0 gitu. Kita berdoa mudah-mudahan
apapun itu timnas bisa, kalau aku sih menurutku lebih senang kalau timnas bisa ngasih penampilan terbaik aja. Karena buatku menang itu bonus, main bagus itu harus. Tapi ini bang, kapan lagi Piala Dunia ini? Iya, Kalau kita- ini nggak maksudku kita nggak pernah ngeliat. Mungkin mau kita sepakat ini bukan sejak kita lahir nggak ada timnas bagus ini. Nih. Betul. Tapi kalau aku sih lebih ke 5 tahun lagi. Ini masih pada muda juga ya. Iya, makanya aku tuh iya. masih 4 tahunan. Timnas Piala Dunia 2030 masuk di akal kalau kita mau fight. Kalau saat ini biarkan cari pengalaman aja dulu. Ini komposisinya lebih banyak yang dari luar atau ini sekarang? Marcelino masih inti kan? Masih. Witan, Marcelino. Dan kita butuh tambahan sekitar 3 pemain lagi untuk dengan grade A ya, yang mainnya kayak Verdong, kayak Zaides, kayak Tom Hai. Kita dapat 3 lagi yang mainnya bisa seperti mereka. Optimis aku. Nah, terima kasih banyak Bang Ferry sudah ngobrol-ngobrol sama aku. Kacau nih obrolannya, daging semua nih. Yang hitung-hitungan tadi. Dikat gitu tadi. Ayo dikat. Terima kasih banyak Bang Ferry. Saya selalu segala urusannya, segala usahanya dilancarkan, keluarga diberikan kebahagiaan selalu. Amin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang penting. Obrol.